Bianca Belair dan Jade Cargill kalah. Pegulat NXT tanding di TNA. Chad Gable akhirnya perpanjang kontrak. Jeff Hardy kembali ke TNA. Dan si Empang buat Drew McIntyre kalah lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan ngebahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Bianca Belair dan Jade Cargill kalah. Alba Fire dan Isla Dawn di Clash at the Castle hari ini mengalahkan Shayna Baszler dan Zoey Stark, sekaligus kalahkan super team Bianca Belair dan Jade Cargill untuk menjadi juara wanita tag team WWE yang baru. Clash at the Castle diselenggarakan di kota Glasgow, Skotlandia. Alba Fire berasal dari kota Paisley, Skotlandia, sedangkan Isla Dawn tampil di kampung halamannya di Glasgow. Isla Dawn lah yang akhirnya meraih kemenangan, menggulung Shayna Baszler untuk menyelesaikan pertandingan dan mengakhiri waktu yang relatif singkat bagi kejayaan Bianca Belair dan Jade Cargill sebagai sang juara. Itulah bahayanya pertandingan perebutan gelar dengan 3 lawan. Kalian bisa kehilangan gelar tanpa pernah dipin, dan itulah yang terjadi di pertandingan ini. Alba dan Isla itu kemudian meraih gelar dan merayakan kemenangannya di luar ring saat keduanya diberi bunga sebagai ucapan selamat atas kemenangan mereka. Alba Fire khususnya tampak sangat emosional saat diberi gelar juara di pinggir ring. Itu akan sangat berarti bagi Alba Fire dan Isla Dawn karena telah menjalani momen terbesar dalam karir mereka sejauh ini. Perlu diingat juga, minggu ini terungkap bahwa ibu Alba Fire telah meninggal bulan lalu, tertabrak mobil saat ingin mengunjungi anak tersayangnya di Amerika. Turut berduka untuk Alba Fire dan seluruh keluarganya, serta selamat untuknya dan Isla Dawn atas kemenangan besar mereka hari ini. Menurut kalian, siapakah yang akan menang jika Bianca Belair dan Jade Cargill bertanding? Komen di bawah. Pegulat NXT tanding di TNA. Kolaborasi antara WWE dan TNA berlanjut di TNA Against All Odds. Juara dunia TNA Knockouts, Jordynne Grace, menantang Roxanne Perez untuk memperebutkan kejuaraan wanita NXT di acara NXT Battleground. Tapi di acara kemarin, Tatum Paxley berusaha mencuri gelar dunia wanita TNA Knockouts milik Jordynne Grace. Jordynne kemudian mengadakan Open Challenge atau tantangan terbuka untuk pertaruhkan gelarnya di TNA Against All Odds. Dan tantangan itu diterima oleh Tatum Paxley. Jordynne Grace mengalahkan Tatum Paxley sepanjang pertandingan. Namun, sang penantang mampu mengimbangi sang juara. Tatum hampir menang saat melakukan lobotomi dari tali kedua. Pada akhirnya, meskipun Tatum Paxley sudah berusaha keras, Jordynne Grace berhasil mengalahkannya dengan Juggernaut Driver. Edge by Elegance mencoba menyerang Jordynne Grace setelah pertandingan. Tetapi, sang juara berhasil singkirkan musuhnya itu. Menurut kalian, siapa lagi pegulat NXT yang harus pergi ke TNA? Komen di bawah. Chad Gable akhirnya perpanjang kontrak. Menjelang WWE Clash at the Castle, Chad Gable mengonfirmasi bahwa ia telah menandatangani kontrak baru dengan WWE. Superstar Raw Chad Gable baru-baru ini menjadi bintang tamu di Gorilla Position. Ketika ditanya tentang status kontraknya dengan WWE, Chad Gable mengonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa ia telah menandatangani kontrak baru dengan WWE. Ya, saya sudah tanda tangani kontrak baru. Ketika Triple H mulai bersama kami dan mengambil alih, kalian pasti melihat karir saya berubah hampir seketika. Bahkan ketika saya berada di tag team dengan Otis, saya mulai mendapatkan pertandingan tunggal dengan beberapa pemain top. Bagi saya, hal-hal mungkin sudah berbeda sekarang, dan itu yang membuatku lebih yakin. Triple H telah memenuhi semua yang pernah ia katakan kepada saya. Ketika saya pertama kali datang kepadanya, saya dan Otis sedang berjuang dan sedang tidak melakukan banyak hal. Hunter mengatakan bahwa ia mencoba untuk menemukan tempat yang konsisten di TV untuk semua orang setiap minggu. Baik itu peran yang kecil ataupun yang besar. Setiap orang harus terlibat. Fakta bahwa ia menepati apa yang ia katakan telah sangat membantu seseorang seperti saya. Sekarang, itu sudah membuahkan hasil, dan saya menjalani hidup saya dengan baik. Saya juga menjalaninya dengan bersenang-senang. Menurut kalian, apakah Chad Gable pantas untuk menjadi juara dunia WWE suatu saat nanti? Komen di bawah.
Jeff Hardy kembali ke TNA. Jeff Hardy telah kembali ke TNA. Dalam acara utama TNA Against All Odds, Moose mempertahankan kejuaraan dunia TNA melawan Broken Matt Hardy dalam pertandingan Broken Rules. Rebecca Hardy juga ikut terlibat. Pada akhirnya, Matt secara tidak sengaja menjatuhkan Rebecca ke meja dan Moose pun menang dengan spear. The System menyerang Matt Hardy setelah bel berbunyi. Nemeth Brothers dan Joe Hendry mencoba menyelamatkan, tetapi The System mengalahkan mereka. Jeff Hardy kemudian keluar dan melawan The System. Ia berdiri tegak bersama Matt, Hendry, dan The Nemeth Brothers saat Against All Odds berakhir. Jeff Hardy telah beberapa kali bertanding di TNA selama bertahun-tahun. Ia terakhir bergulat di TNA pada tahun 2017 sebelum kembali ke WWE. Jeff Hardy kemudian menandatangani kontrak dengan AEW yang sudah habis kontraknya minggu ini. Jeff Hardy adalah juara dunia kelas berat TNA 3 kali dan juara tag team dunia TNA 2 kali. Menurut kalian, apakah Jeff Hardy bisa kembali ke WWE untuk yang terakhir kalinya? Komen di bawah. CM Punk buat Drew McIntyre kalah lagi. Ada rumor bahwa CM Punk akan datang ke Skotlandia dan rumor itu memang benar. Punk ada di gedung itu dan sekali lagi, Punk bertanggung jawab atas kekalahan McIntyre dalam pertandingan gelar juara dunia melawan Damian Priest. McIntyre tampak seperti akan memenangkan pertandingan beberapa kali. Tetapi, tidak lebih dari saat wasit terlempar keluar dari ring beberapa saat sebelumnya. Psikopat Skotlandia itu memberi isyarat kepada wasit kedua untuk datang ke ring saat penonton Glasgow menghitung sampai 3 dan seterusnya. Seorang wasit baru akhirnya berhasil masuk ke ring, menghitung sampai 2, lalu berhenti. Saat itulah McIntyre berbalik dan melihat bahwa wasit penggantinya adalah CM Punk. McIntyre pun marah dan memojokkan Punk. Tetapi Punk dengan cepat menendang McIntyre dan saat itu Damian Priest sudah pulih dan wasit yang asli juga sedang dalam perjalanan kembali ke ring. Punk pun mundur membiarkan Damian Priest untuk menyelesaikan tugasnya dan mempertahankan gelar dunianya. CM Punk juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas hilangnya gelar dunia McIntyre beberapa menit setelah ia memenangkannya di WrestleMania dengan mengalahkan Seth Rollins. Namun, ini lebih dari itu. Memenangkan gelar dunia di negara asalnya, pertama kalinya juga acara premium WWE diadakan di Skotlandia. Itu mungkin akan menjadi momen terbaik dalam karir McIntyre, terlepas dari apapun yang ia lakukan. Dan CM Punk menghancurkan momen itu. Menurut kalian, apakah era CM Punk saat ini akan lebih baik dari era CM Punk yang dulu? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2000 subscriber di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. For love we can hold, I wish we were impossible.